Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhir Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fatil amjad muslimin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'an kadim muqarrabin wa sultan awliya syam taqwadi ajailani wa musannif hadha kitab qaddasallahu sirrahu wa nawwara darihum wa yu'li darajati wa 'adim barakatihi wa amdir alaina karamati wa nafa'na bi ulumihi summa fatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al maswahum wa li ridha illa bi rasulillah niyatin salihah وجب كل خير ولتفي كل شر بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الفائدة الخامسة Anni ra'aitu an-nasa yadhummu ba'duhum ba'dan wa yaltabu ba'duhum ba'dan fawajadtu dhalika minal hasad wal jah wal ilmi fata'ammaltu fi qouli ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya fa'alimtu annal qismah kanat minallahi fil azal fama hasadtu ahadan wa raditu bi qismatillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun faidah yang kelima dari kajian Imam Khatim Al-Asham, yaitu beliau selalu memperhatikan anni ra'aitun nasa yadummu ba'dhum ba'dhan. Sesungguhnya kami perhatikan banyak manusia, sebagian manusia selalu mencela, selalu iri ataupun mencela kepada manusia yang lain. Wa yaltabu ba'dhum ba'dhan, sebagian manusia selalu menggunjing kepada manusia yang lain. Fawajadtu dzalika minal hasad, yang semuanya itu disebabkan ataupun adalah motivasinya adalah disebabkan karena sifat hasud yang ada pada mereka, waljah ataupun karena kedudukan, karena hasud masalah kedudukan, wal ilmi ataupun ilmu. Fata'ammaltu fi qouli ta'ala, kemudian setelah memperhatikan itu kemudian kami berangan-angan ataupun kami merenungi fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu, kata Allah, nahnu sesungguhnya kami qasamna telah membagi bainahum, di antara manusia itu sendiri, ma'isyatahum kehidupan mereka, fil hayatid dunya dalam hidup di dunia ini. Fa'alimtu, maka kami mengetahui anal kismah, sesungguhnya bagian kanat itu sudah ada bagian minallahi dari Allah fil azal, pada zaman azali. Fama hasadtu ahadan, maka aku tidak akan hasud lagi kepada seorang pun. Waraditu, dan aku rela bi kismatillahi ta'ala subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang telah dibagikan Allah terhadap diriku. Kajian ini begitu sangat indah dalam kehidupan di akhir zaman seperti ini, supaya kita lebih nyaman hidupnya. Itu adalah faedah kajian yang ditemukan oleh Imam Khatim Al-Asham. Beliau adalah mengkaji kebanyakan manusia itu hidupnya adalah saling membenci satu dengan yang lain, saling mencela satu dengan yang lain, ataupun saling bahkan sekarang saling menjatuhkan. Bahkan kalau sekarang itu adalah saling menjatuhkan, saling menjegal, saling membunuh dan lain sebagainya. Kalau sekarang ya, kalau zaman dulu adalah beliau mengungkapkannya adalah saling menggunjing antara satu yang lain, saling mencela antara satu sama yang lain. Semuanya itu disebabkan karena hasud yang terjadi pada di antara mereka. Hasudnya di antaranya adalah karena permasalahan kedudukan ataupun permasalahan karena ilmu, bahkan ilmu. Ya. Nah, ada orang yang lebih pandai, dia hasud. Ada orang yang lebih sukses, dia hasud, dan lain sebagainya. Itulah problem yang ada. Kemudian ketika mendapatkan suatu persoalan seperti itu, Imam Khatim kemudian merenungi sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah telah menegaskan, aku yang membagi antara manusia itu kehidupan mereka di dunia. Kehidupan di dunia ini adalah sudah ditetapkan, dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada zaman azali. Kita hasud tidak akan merubah ketentuan bagian seseorang.
Orang itu pintar, kita hasut tidak akan merubah keadaan orang itu. Orang itu ditentukan oleh Allah menjadi orang kaya, kita hasut tidak hasuti juga tidak akan merubah keadaan orang tersebut. Karena itu sudah menjadi ketetapan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin berubah dengan apa yang kita lakukan. Nah, oleh sebab itu sia-sia saja kalau kita melakukan semuanya itu. Kemudian beliau Imam Hatim Al-Asham akhirnya menetapkan adalah sudah dibagi oleh Allah, bagaimana lagi? Ya sudah, pokoknya kita menerima dengan lapang dada apa yang sudah menjadi bagian kita masing-masing. Al-faidatus sadisah. Kemudian faidah yang keenam, kajian dari Imam Hatim adalah anni ra'aitun nasa yu'adi ba'duhum ba'dah li gharadin wa sababin fata'ammaltu qawluhu ta'ala innasyaitana lakum aduwwum mubin fattakhiduhu aduwwa fa'alimtu annahu la yajuzu adawatu ahadin ghairu syaitan. Kemudian yang keenam, kajian beliau adalah memperhatikan inni ra'aitu annasa yu'adi ba'dhum ba'dhum. Aku memperhatikan banyak sekali manusia yang memusuhi antara satu dengan yang lain. Antara satu manusia dengan manusia yang lain saling bermusuhan. Semuanya itu adalah li gharatin wa sababin. Tentunya adalah ada tujuan, ada sebab musabab. Kenapa mereka memusuhi antara satu yang lain? Tentunya ada tujuannya. Tentunya adalah ada sebabnya. Fatama'altu qauluhu ta'ala. Kemudian aku merenungi qaulahu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah itu adalah innasyaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itulah yang bagi kamu merupakan musuh yang sangat nyata. Oleh sebab itu ya fattakhiduhu aduwwa. Kalau kamu mencari musuh, ya syaitanlah jadikanmu musuh. Kalau memang kamu ingin mencari musuh, ya sudah setan saja jadikanmu musuh. Karena itu yang sudah dijadikan Allah, ditetapkan oleh Allah menjadi musuh kamu. Fa'alimtu annahu la yajuzu adawatu ahadin ghairu syaitan. Dan aku menyadari, aku tahu dari ayat tersebut adalah sesungguhnya kita tidak boleh memusuhi siapapun terkecuali itu adalah syaitan. Tidak boleh memusuhi siapapun terkecuali adalah syaitan. Jadi beliau Syekh Abdul Qadir Jailani Imam Ghazali mempunyai kajian banyak orang yang saling bermusuhan, banyak orang yang saling menjatuhkan, saling membunuh dan lain sebagainya. Semuanya itu karena gharad, ada tujuan tertentu ataupun ada sebab-sebab tertentu. Tetapi kemudian beliau merenungi sebuah ayat innasyaitana lakum aduwwum fattakhiduhu adu. Yang menjadi musuh manusia hakikinya itu adalah syaitan. Ataupun bahkan nanti kalau dikaji dengan kata yang lain adalah termasuk nafsu kita sendiri. Nah, kalau kajiannya adalah termasuk nafsu kita sendiri, berarti adalah syaitan itu bukan secara jasadiahnya yang dimaksudkan, tetapi masalah sifatiyahnya ataupun pengaruhnya. Makanya sampai-sampai dalam sebuah ayat malah lebih tegas lagi Allah menjelaskan lebih luas, yaitu ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ini malah lebih ngeri lagi bahasanya, Pak ya. Wahai orang-orang mukmin, ketahuilah di antara istri-istrimu, di antara anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ini maksudnya kembali lagi tadi adalah yang mempengaruhi kita semakin jauh dari Allah atau yang mempengaruhi kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, itu hakikinya semuanya adalah syaitan. Meskipun itu istri kita sendiri, meskipun itu adalah anak kita sendiri. Dan itulah yang semestinya sifat-sifat yang seperti itu yang harus kita musuhi. Adalah innasyaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwwa. Karena Allah juga menegaskan dalam sebuah ayatnya adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan. Jadi setan itu ya bagi ada yang dari jin, ya juga ada dari manusia. Yang intinya kaidah setan itu adalah innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabil jan. Ya setiap pengaruh-pengaruh yang mengajak kita masuk neraka itu ya setan. Ataupun bahasa lagi adalah setan mengungkapkan atau memproklamirkan diri, yaitu la ughwiyannahum, yaitu adalah untuk selalu menyesatkan manusia. Jadi setiap pengaruh yang menyesatkan manusia dari jalan Allah, dari agama Allah, itu adalah syaitan. Ya apapun,
apapun dan siapapun yang melakukannya, ya. Apapun dan siapapun yang melakukannya yang tujuannya adalah menyesatkan manusia dari jalan Allah adalah setan, ya. Nah, itulah yang semestinya harus kita musuhi. Kemudian al-faidatus sabi'ah, adapun faidah yang ke-7 dari kajian Imam Khatim adalah anni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijiddin wa yajtahidu bimubalaghatin li talabil quti wal ma'asi bi haitsu yaqau bihi fi syubhatin wa haramin wa yudillu nafsahu wa yanqusu qadrahu fata'amaltu fi qouli ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fa'alimtu anna rizqi 'ala Allahi ta'ala wa qad dhaminahu fastaghaltu bi ibadatihi wa qata'tu tama'i amman siwa. Ini juga bagian kajian yang lebih indah lagi dalam kehidupan sekarang ini. Beliau Imam Khatim mengatakan, aku memperhatikan banyak seseorang, setiap orang manusia adalah kebanyakannya adalah begitu sangat kuatnya keinginan ataupun hirsunya. Hirsu itu adalah keinginan yang diikuti dengan usaha maksimal. Itu adalah khirsun. Banyak orang yang mempunyai sifat khirsun ataupun berusaha begitu sangat maksimalnya adalah mencurahkan segala kemampuannya hanya sebatas untuk mencari makan, litolabil qut, mencari makan, wal ma'asi ataupun untuk kepentingan-kepentingan kehidupan dunianya. Bi haitsu yaqau bi syubhatin, sampai-sampai mereka yang ambil ataupun rizki yang mereka dapatkan adalah fi syubhatin, dari rizki-rizki yang subhat. Bahkan waharomin, bahkan juga sampai yang haram. Tidak hanya yang subhat saja yang diambil, tetapi sampai haram ya juga diambilnya. Wa yudillu nafsadu, sampai mereka rela untuk menghinakan jati dirinya. Wa yudillu nafsahu wa yanqusu qadrahu, sehingga mengurangi derajat ataupun harga diri mereka. Fatama'altu fi qouli ta'ala, kemudian aku menurungi firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada dari dabbah ataupun hewan melata yang hidup di muka bumi ini fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, terkecuali rizkinya telah ditanggung oleh Allah. Illa 'ala Allahi rizquha. Fa'alimtu anna rizqi 'ala Allah, maka aku sadar, aku faham bahwa rizkiku telah ditanggung oleh Allah. Rizkiku adalah ada pada tangan Allah dan Allah telah menanggung rizki itu. Oleh sebab itu fastaghaltu bi ibadatihi, kemudian aku akhirnya menyibukkan diri untuk beribadah kepada Allah. Wa qata'tu tamai, dan aku memutuskan harapanku amman siwau, dari selain Allah. Ini bahasa akidah, bahasa tauhid yang perlu kita kajian tauhid diantaranya yang kadang-kadang kita lupakan karena masalah dunia lagi bahasanya adalah secara hakiki Allah di dalam ayat Al-Quran telah menegaskan adalah tidak ada hewan yang hidup di atas muka bumi ini terkecuali rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Jangankan manusia, jangankan orang mukmin, orang muslim yang jelas-jelas taat kepada Allah, hewan sekalipun, bahkan musuh Allah sekalipun, yaitu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang maksiat saja, semuanya sudah ditanggung rezekinya oleh Allah. Kemudian bahasa di sini adalah ada ungkapan kami nukilkan ada suatu ungkapan bahasa keterangan yang diungkapkan oleh Imam Athaillah dalam kitab Hikam, itu juga indah dalam kaitannya dengan masalah untuk menyerdaskan tauhid kita ataupun nanti adalah beliau mengatakan di dalam kitab Hikamnya itu adalah di antara kebodohan manusia, di antara kebodohan kita itu adalah kita selalu berusaha, selalu susah memikirkan sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah, tetapi justru mengabaikan apa yang menjadi kewajiban kita, ya. Itu bahasa kesimpulan yang dia ungkapkan oleh Imam Athaillah dalam kitab Hikam. Maksudnya adalah kita selalu susah, kita selalu mencurahkan segala kemampuan kita untuk mencari rezeki, padahal rezeki tadi sudah ditanggung oleh Allah.
Tetapi justru sampai melupakan kewajiban kita yang menjadi kewajiban kita, yaitu kita mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Ya banyak prakteknya sebenarnya. Nah, sebuah contoh adalah ketika ada adzan, kita melupakan adzan, panggilan dari Allah, kemudian kita sibuk bekerja sampai meninggalkan ya bahasanya seperti itu adalah. Padahal rezeki kembali lagi adalah sudah menjadi tanggung Allah, ditanggung oleh Allah Subhanahu. Makanya itulah diantara kebodohan ketauhidan kita. Kemudian ada bahasa lagi di dalam di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW juga pernah menegaskan dalam sebuah sabdanya adalah manusia tidak akan mati sebelum rezeki yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah pada zaman azali semuanya diterimanya. Berarti adalah rezeki tidak mungkin bertambah, juga tidak mungkin yaitu sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Makanya sabda Nabi ataupun nasihat Nabi, perintah Nabi kepada kita adalah fatayyibu kasbaku. Oleh sebab itu adalah kalau kamu mencari rezeki, mencari fadl Allah dengan cara yang baik. Karena kamu menggebu-gebu kayak apapun, dengan cara kayak apapun tidak mungkin rezeki bertambah, tidak mungkin Nah, maka usaha kita problemnya semestinya adalah ya bagaimana kita mencari rezeki yang benar-benar bersih. Nah, di sini tadi adalah banyak kajiannya Imam Hatim adalah banyak orang yang begitu mencurahkan segala kemampuannya hanya untuk sebatas mencari rezeki, sampai-sampai yang subhat juga diambil, yang haram ya juga diambil. Padahal semuanya itu sudah ada ketentuan Allah rezeki itu. Makanya tadi perintah Nabi adalah fatayyibu kasbakum. Sudah, yang penting itu bukannya dapat berapa, yang penting itu sebenarnya adalah caranya yang Ini yang perlu kita menjadi kajian kita, Pak ya. Jadi rezeki itu jangan memikirkan berapa yang kita dapat, tetapi sebenarnya yang perlu kita kaji adalah bagaimana cara mendapatkannya itu halal. Sebenarnya yang harus dipikirkan itu bukan berapa yang harus kita dapat. Karena dapatnya itu nanti akhirnya tidak akan bertambah, tidak akan mungkin percuma kita memikirkan itu. Kemudian wal faidatus saminah. Adapun faidah yang ke-8 yang diungkapkan oleh Imam Hatim Al-Asam adalah anni ra'aitu kulla wahidin mu'tamidan ala syai'in makhluqin ba'duhum ila dinar wa dirham wa ba'duhum ila al-mal wal mulki wa ba'duhum ila al-khirfati was sina'ah wa ba'duhum ila makhluqin mislihi. Inni ra'aitu kulla ahadin, aku memperhatikan setiap orang mu'tamidan selalu berpegang teguh ataupun selalu mengandalkan ala syai'in terhadap sesuatu makhlukin yang itu statusnya makhluk. Ba'duhum ila dar wa dirham. Sebagian manusia begitu sangat berpegang teguhnya atau sangat mengandalkannya terhadap masalah uang, dinar, dirham. Wa ba'duhum ilal mal wal mulki. Sebagian lagi adalah mengandalkan harta benda ataupun kedudukannya, rajanya. Wa ba'duhum ilal khirfah was sina'ah. Sebagian lagi adalah mengandalkan usahanya, dari perbuatan usahanya. Khirfah itu pekerjaan, wasina'ah ataupun produksi ya, memproduksinya. Wa ba'duhum ila makhluqin mislihi. Sebagian lagi mengandalkan makhluk sesamanya. Fata'amaltu fi qoulihi ta'ala, maka kemudian aku berangan-angan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, merenungi firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, fatawakkaltu 'ala Allahi fahuwa hasbi wa ni'mal wakil. Karena aku merenungi ayat tersebut, barang siapa orang itu bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti mencukupinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan segala sesuatu perkara orang itu. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan setiap sesuatu itu pasti ada takdir, ada kadarnya, sudah ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu fatawakkaltu 'ala Allah. Maka kemudian aku hanya bertawakal kepada Allah, karena Allah lah yang selalu mencukupi diriku. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil adalah Allah. Yang kita tawakali adalah Allah. Kemudian kajian selanjutnya yang ke-8 yang ditemukan oleh Imam Hatim Al-Asam adalah beliau memperhatikan banyak orang yang tawakalnya itu bukan kepada Allah. Ya banyak. Sekarang bahkan sampai kadang-kadang
Kadang-kadang sudah tidak hanya di dalam hati, tetapi sudah terucap di dalam apa? Di lisan. Kadang-kadang bahasanya, yang penting ada duit semuanya beres. Ini adalah bahasa yang menyesatkan. Ini sebenarnya dalam kaitannya masalah akidah, ini adalah bahasa yang menyesatkan. Yang penting ada uang semuanya beres. Ataupun adalah ketika dia sudah dapat jabatan, semuanya beres. Atau yang lain-lain. Bahkan kadang-kadang orang itu tidak mempunyai kedudukan, hanya kawannya yang dapat kedudukannya, dia sudah mengandalkan jabatannya orang lah. Bahkan sampai demikian. Padahal semuanya itu kembali lagi adalah salah dalam berakidah. Kalau kita tawakal, menyadarkan diri adalah ya semuanya harus kepada Allah. Karena yang bisa itu hanya Allah. Adalah innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang bisa, yang kuasa itu hanyalah Allah. Semuanya itu hanyalah sebatas Allah. Jadi di dalam apa? Di dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani itu menggambarkan bahasa yang sangat indah ataupun sangat jelas, ya. Jadi bahasanya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani kaitan dengan masalah tawakal. Untuk memotivasi kita tawakal, bahasanya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah semua manusia, semua makhluk ataupun semua kegiatan-kegiatan yang ada di dunia ataupun istilah hukum sebab musabab, semuanya itu hanya sebatas alat. Semuanya itu adalah sebatas alat yang digunakan oleh Allah, yang digunakan oleh Allah untuk memberi manfaat ataupun madorot kepada makhluk. Jadi semuanya alat. Kalau yang mempunyai alat itu tidak menggunakan, ya tidak ada manfaat, ya juga tidak ada bahayanya. Ya. Jadi suatu contoh tadi adalah harta benda, jabatan, kita berusaha, kita bekerja dan lain semuanya, itu semuanya adalah sebatas alat yang diciptakan oleh Allah. Kalau Allah menggunakan alat itu, ya bisa bermanfaat bagi kita ataupun bisa maldoroti terhadap kita, membuat bahaya kepada kita. Tapi kalau tidak digunakan Allah, ya tidak akan ada efek, tidak ada efeknya apapun. Itu adalah akidah yang harus kita kuatkan di dalam hati. Seperti apa yang diungkapkan oleh Imam Khatim dalam merenungi ayat Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alahu likulli syai'in qadra. Kadang-kadang kembali lagi kita ya selalu terkecoh dengan hukum sebab musabab tadi, ya. Kalau sudah punya uang, perasaannya semuanya sudah beres, semuanya akan selesai. Nah, itu adalah sebetulnya adalah akidah yang salah. Kadang-kadang ada juga ini, Pak, ya. Ada bahasa lagi kaitannya dengan tidak ada kajian yang ketiga yang diungkapkan Syekh Abdul Qadir adalah apa? Wa ba'duhum ilal khirfah wasfina'ah. Ada orang yang tawakalnya itu adalah dengan pekerjaan ataupun dengan usahanya. Satu contoh sekarang banyak problem ungkapan yang diungkapkan oleh orang tua adalah kamu harus sekolah, kamu harus dapat ijazah. Kalau tidak dapat ijazah, kamu nanti bagaimana bekerjanya? Kalau kamu tidak bekerja, bagaimana makan? Ini yang kembali lagi ke hati. Dan kita sudah dikecohkan tawakal kita dengan hukum sebab musabab dengan makhluk. Kembali lagi adalah rezeki itu tanggungan dari Allah. Sudah disandarkan kepada ijazah. Kalau tidak punya ijazah tidak bisa kerja. Kalau tidak bisa kerja bagaimana nanti makan apa? Ini yang kembali lagi adalah pola pikir yang menyesatkan. Ya. Kemudian adalah faqala Syakik. Kemudian ketika Imam Khatim sudah mengatakan kajiannya, mengungkapkan kajian-kajiannya tersebut kepada gurunya yaitu Imam Syakik, kemudian Imam Syakik berkomentar, waffaqakallahu ta'ala, inni qad nadartu at-Taurat wal Injil wal Zabur wal Quran fawajjadtu al-kutuba al-arba'ah taduru ala hadil fawaid as-samaniyah faman amila biha kana amilan bihadil kutubil arba'ah. Kemudian setelah mengungkapkan kajiannya tersebut, Imam Syakik kemudian mengomentari ataupun juga berkomentar kepada muridnya yaitu Imam Khatim. Imam Syakik mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepadamu wahai Khatim. Ini nadartu at-Taurat, begitu juga sesungguhnya kami mengkaji, kami melihat atau kami mengkaji dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur,
Bahkan di dalam kitab Al-Quran itu juga adalah fawajadtu al-kutuba arba'at, aku mendapatkan kitab empat-empatnya itu yang dijelaskan yaitu faidah-faidah apa yang telah engkau kaji tersebut. Ya, kebanyakannya yang dijelaskan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran itu yang meliputi apa kajianmu itu. Ya, itu ada faidah yang 8 tadi. Maka barang siapa orang itu melaksanakan 4 kajianmu itu adalah ya sama saja dia telah melaksanakan apa perintah Allah dalam 4 kitab tersebut, ya, Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Ayyuhal walad qad alimta min hatainil hikayataini la tahtaju ila taksiril ilmi wala ana ubayyinu laka ma yajibu ala saliki sabilil haq. Kemudian ayyuhal walad, wahai anakku, qad alimta min hatainil hikayataini, kamu sudah tahu dua cerita tersebut yaitu yang pertama adalah ceritanya Imam Ash-Shibli yang telah berguru kepada 400 guru, ya. 400 guru, kemudian mengkaji 4000 hadis. Kemudian beliau menyimpulkan yang penting hanyalah satu hadis yang diamalkan, yaitu adalah i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi wa'mal linnari biqadri sabrika 'alaiha. Itu adalah kisah yang pertama, yaitu Imam Subli hanya mengambil semua keterangan-keterangan hadis itu disimpulkan dalam satu hadis, yaitu apa? Beramallah untuk duniamu sebatas kebutuhanmu di dunia saja. Sebatas kebutuhanmu di dunia saja. Banyak kita terkecoh mencari dunia lebih dari kebutuhan kita. Kemudian beramallah untuk akhiratmu sebatas kebutuhanmu, kekalmu berada di akhirat. Kemudian beramallah kepada Allah sebatas butuhmu kepada Allah, dan beramallah atau maksiatlah sekalipun kalau kamu ingin maksiat, tetapi hanya sebatas kekuatanmu atau sabarmu berada di dalam neraka. Itu yang pertama. Kemudian kisah yang kedua adalah kisahnya Imam Hatim, yaitu yang dari 8 faedah tadi. Nah, dengan 2 cerita tersebut sebenarnya sudah cukup bagi kalian untuk sebagai nasihat. Sudah cukup untuk sebagai nasihat, tidak perlu memperbanyak ilmu. Oleh sebab itu sekarang akan kamu jelaskan kepadamu apa yang wajib kamu lakukan untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. I'lam annahu yang bagi lisalik syekhun mursyidun murabbin liyukhrijal akhlaqi as-sayyi'ah minhu bitarbiyatihi. Kemudian adalah yang wajib kamu lakukan adalah yaitu kamu mencari guru yang benar-benar mursyid, ya. Guru mursyid itu adalah guru yang menunjukkan jalan yang benar kepada muridnya. Karena bahasanya kadang-kadang ada ya, yang kita tidak boleh bahasanya mengkaji seorang guru sampai ke arah situ semestinya adalah, tetapi kadang-kadang adalah dari pribadi guru itu sendiri kadang-kadang tujuannya bukan ingin mencerdaskan murid, tetapi karena kepentingan lain, ya. Sekarang ini kan banyak kadang-kadang adalah guru yang adalah melakukan yang dilakukannya itu adalah sebatas tuntutan profesi. Tidak peduli anak itu nanti pintar atau tidak, salah atau tidak ada urusan. Yang penting aku sudah melakukan kewajiban. Ini juga kembali lagi adalah belum sepenuhnya guru yang seperti itu bisa dijadikan guru menjadi guru mursyid. Meskipun bahasa guru mursyid itu adalah kebanyakannya larinya ke masalah toriko, tetapi sebenarnya mursyid itu sebenarnya setiap guru harus mursyid. Guru syariat ya sebenarnya harus mursyid, ya. Guru tauhid ya harus mursyid, guru dzikiran ya harus mursyid. Karena itu memang tujuan jadi guru itu ya harus bisa mursyid. Kalau tidak mursyid ya jangan jadi guru, ya. Sebenarnya demikian. Maksudnya adalah mursyid ya tadi adalah menunjukkan jalan yang benar kepada yang diajari. Kalau dia tidak tahu jalan benar, bagaimana dia harus menunjukkan orang lain. Itu bahasa mursyid sebenarnya secara umum, ya, tidak hanya sebatas masalah toreko.
Semestinya kalian wajib mencari guru yang benar-benar menginginkan adalah menunjukkan kamu. Murabbi liyukhrijal akhlaqi sayyi'ah. Nah, ini diantaranya bagian kajian guru mursyid itu diantaranya bagaimana? Liyukhrijal akhlaqi sayyi'ah minhu. Yaitu guru-guru yang selalu berusaha untuk menghilangkan segala akhlak yang buruk dari muridnya. Nah, ini yang kadang-kadang sekarang sudah tidak diperhatikan lagi, kurang mendapatkan perhatian. Ya. Jadi guru mursyid itu diantaranya tujuan pokoknya adalah bagaimana murid, bagaimana santri itu benar-benar mempunyai akhlak yang mulia. Kadang-kadang kan enggak. Sekarang banyak guru yang muridnya itu diajak kawan akrab, sehingga dia tidak punya tata krama, nah, tidak mempunyai akhlak antara murid dengan guru. Nah, padahal sebenarnya tadi adalah tujuan utama adalah guru mengajari murid itu supaya murid itu mempunyai akhlak yang mulia. Sampai-sampai ditegaskan dalam sebuah hadisnya Nabi adalah, aku tidak diutus oleh Allah melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu pentingnya akhlak. Nah, sekarang sudah terabaikan. Ini kajian Pak ya, jangan untuk melihat ataupun memvonis siapapun. Di antaranya suatu contoh sekarang adalah yang lebih jauhan adalah banyak guru-guru yang yang terjun ke masalah kegiatan ekstrakurikuler, itu malah lebih parah lagi biasanya. Begitu akrabnya dengan murid dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, akhirnya dah hilang antara kedudukan guru dengan murid itu, perbedaannya sudah ya wallahu a'lam. Pokoknya ini kajian yang perlu yang sebenarnya perlu mendapatkan perhatian bagi seorang pendidik ya. Ya sebenarnya adalah kita sayang kepada anak itu bukan bukan dengan cara demikian, tapi dengan cara bagaimana usaha kita maksimal untuk mendidik anak itu menjadi yang baik. Di antaranya tadi adalah benar-benar bisa mempunyai akhlak yang baik, bukan keakraban. Akrab ya perlu, tetapi adalah keakraban jangan sampai menghilangkan akhlak terhadap anak. Makanya suatu contoh bahasa gini Pak ya. Orang tua terhadap anak kadang-kadang kasih sayangnya orang tua terhadap anak begitu berlebihan, sehingga begitu sangat akrabnya, dekatnya. Ketika terlalu dekat akhirnya anak tidak punya rasa hormat lagi kepada orang tua. Jadi sebenarnya kita bukan minta dihormati kepada anak, tapi tujuan utama sebenarnya adalah supaya anak itu punya akhlak kepada orang tua itu bagaimana. Nah, kadang-kadang orang tidak memperhatikan itu. Wah, ketika dia anggapannya begitu dekat kepada anaknya, wah itu suatu kasih sayang ya benar, perlu kita dekat dengan anak, tetapi jangan sampai menghilangkan rasa takdim anak itu kepada orang tua. Ada satu kisah yang pernah kami sampaikan, sering kami sampaikan di kaitannya dengan masalah metode pendidikan. Yaitu hadis Nabi Muhammad SAW adalah manakhala walidun li waladi khairun min husnit ta'dim. Ini kaitannya orang tua kepada anak, guru terhadap murid. Beliau Nabi kita Muhammad menegaskan adalah tidak ada suatu pemberian yang paling berharga yang diberikan orang tua terhadap anaknya, guru terhadap muridnya, kiai terhadap santrinya, melebihi bekal pendidikan akhlak yang baik. Pendidikan akhlak yang baik. Nah, ini kadang-kadang sudah semakin hilang. Ini kisahnya juga antik, Pak. Nabi kenapa kok mengatakan seperti itu? Itu karena Nabi mendapatkan teguran yang begitu sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kisahnya adalah ketika Nabi Muhammad baru mengajar maksudnya adalah baru taklim seperti ini adalah kepada para sahabat, Hasan Husain cucu Nabi Muhammad itu adalah bermain-main, bahkan mempermainkan Nabi Muhammad, tidak hanya main dirinya sendiri tetapi mempermainkan Nabi Muhammad sampai naik ke punggung, sampai bawa sukanya Nabi Muhammad dipermainkan. Tapi Nabi Muhammad karena begitu sangat sayangnya terhadap cucu, tidak bisa marah. Tidak bisa marah, tidak mampu menegur. Ya sudah dibiarkan saja. Dibiarkan saja apapun yang dilakukan oleh Hasan Husain. Akhirnya kemudian ketika Sayyidina Ali datang, Hasan Husain merasa ketakutan terhadap orang tuanya. Akhirnya duduk manis di samping Nabi.
Kemudian ditanya oleh Nabi, kenapa kamu kemudian duduk manis? Kemudian keduanya menjawab, aku takut kepada orang tuaku. Nah, akhirnya Nabi karena merasa cucu yang disayanginya itu ketakutan kepada Sayyidina Ali dimarahi oleh Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad marah kepada Sayyidina Ali, itulah Allah menegur Nabi kita Muhammad. Ya. Jadi al-qaulu qaulul ali, utruk aliyan adalah wahai Muhammad, yang benar itu Ali, yang benar itu, yang tepat itu yang dilakukan oleh Ali. Ya sudah, tinggalkan Ali biar mendidik akhlak anak-anaknya. Itu kembali lagi di bahasanya adalah kita sayang itu semestinya adalah bagaimana kita berusaha maksimal mendidik orang itu dalam jalan yang benar. Di antaranya jalan yang benar yang paling adalah yaitu memperhatikan akhlak orang itu sendiri. Itu adalah guru harus sebenarnya demikian. Jadi kalau guru belum mempunyai jiwa yang seperti itu, ya sebenarnya adalah belum pantas untuk dijadikan seorang guru. I'lam annahu yang bagi lisalik syekhun mursyidun murabbi liyukhrijal akhlaqi sayyi'ah minhu bitarbiyatihi wa yaj'al makanaha khuluqan hasanan. Ya, adalah di dalam hati ini harus dihilangkan semua sifat-sifat hasud, kemudian dimasuki akhlak-akhlak yang baik. Satu contoh misalkan anak kita mempunyai sifat hasud, hilangkan rasa hasudnya, masuki sifat nasihat. Ketika anak kita sombong, ya, hilangkan sifat sombongnya, kemudian dimasuki sifat tawadhu. Ketika anak kita orang yang tidak sabaran, ya, hilangkan sifat amarahnya itu, kemudian diisi dengan sifat ya, itu sebenarnya guru harus demikian. Itu guru mursyid. Ya. Jangan menyayangi, memanjakan. Kadang-kadang orang tua kan lah ya, ketika anaknya itu bertengkar dengan orang lain, bukan anaknya yang dimarahi, anak orang lain yang dimarahi. Nah, ini sebenarnya adalah yang kembali lagi adalah salah persepsi orang itu menafsirkan bagaimana kita menyayangi anak. Nah, untuk menjadi kita mungkin itu mungkin kita bahas. Semoga persilakan pada bapak-bapak, mungkin ada yang ingin tanyakan atau didiskusikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami ingin bertanya mengenai tadi di pembahasan terakhir membahas tentang murid dan guru, dan juga tadi Kiai ada menyinggung antara sikap orang tua terhadap anak. Ini mungkin kami mau bertanya mengenai anak ke orang tua, Kiai. Seorang anak itu kan wajib untuk patuh kepada orang tuanya. Jadi begini, Kiai, bagaimana apabila ada seseorang anak laki-laki yang sudah mempunyai kemampuan untuk poligami, tapi orang tuanya melarang? Apakah anak ini harus patuh kepada orang tuanya atau dia tetap harus nekat untuk poligami? Karena kan poligami itu ya ada aturannya, sunnah gitu ya. Tapi orang tuanya melarang. Apakah anak ini tetap harus poligami atau patuh kepada orang tuanya yang melarang itu? Tolong penjelasannya, Kiai. Jadi tidak serta-merta kemudian, jadi bahasa pertanyaan seperti itu adalah tidak serta-merta kemudian secara ilmiahnya sama dengan keadaan yang ada. Banyak sebenarnya demikian. Kajian orang tua melarang anaknya itu berpoligami adalah supaya sebenarnya adalah anak itu tidak banyak masalah, tentunya supaya anak itu lebih aman, jadi tetap saja kita yakin bahwa keinginan orang itu lebih baik, orang tua itu lebih baik. Kemudian adalah ketika kita mengkaji adalah kemampuan itu tidak hanya dari sisi materi, tidak hanya sisi materi kita berpoligami, tetapi adalah perasaan ataupun bagaimana nanti kita berusaha maksimal untuk berbuat adil. Karena syaratnya itu bukan kaya, ya.
Jadi syarat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berpoligami, bahkan diperintahkan poligami, itu bukan kaya, tetapi mampu berbuat adil. Nah, inilah yang perlu dikaji. Jangan serta-merta kemudian merasa kemudian wah kita bisa kita bisa mampu untuk berpoligami. Meskipun ya tadi bahasanya adalah ya memang poligami itu diperintah. Bahkan sebenarnya ada prioritas laki-laki menikahi itu poligami kalau bisa adil. Bahasanya kan demikian. Di dalam ayat Al-Qur'an sangat jelas mestinya adalah fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Pertama kali yang dianjurkan oleh Allah kita nikah itu dua. Jadi fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Tetapi ini ada syaratnya. Fa in khiftum alla ta'dilu adalah fawahidatan. Ketika kita takut tidak bisa berbuat adil, maka solusinya perintahnya Allah juga kita satu saja gitu. Nah, ini yang perlu dikaji ya. Perlu dikaji dengan nurani, bukan dengan nafsu. Perlu dikaji dengan nurani, jangan dikaji dengan nafsu. Adalah fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Apabila kamu takut terjadi ketidakadilan, ya, maka kamu sebaiknya satu, bukan serta-merta kemudian lebih baik berpoligami. Ya. Itu yang perlu dikaji ya. Jadi kalau teori ilmiahnya demikian. Kemudian kembali lagi adalah melakukan poligami itu hukumnya sunat. Kalau orang itu sudah mampu. Kemudian taat kepada orang tua itu hukumnya wajib. Nah, ini juga perlu jangan kemudian ditumburkan. Wah, taat kepada Allah itu juga wajib, taat kepada kedudukannya wajib dan sunat ini juga harus menjadi suatu pertimbangan. Ya. Jadi kalau taatnya itu sama-sama wajib, maka kita prioritas kepada Allah terlebih dahulu. Tetapi kalau perintahnya itu ada wajib dengan sunat, maka prioritasnya ke wajib terlebih dahulu. Nah, ini secara fikihnya sebenarnya pertimbangannya demikian. Jadi maksudnya gini, kita diperintah dua sisi, yaitu diperintah Allah, diperintah orang tua. Ini sama-sama wajib sebenarnya Pak ya. Kalau sama-sama wajib adalah kita prioritas kepada perintah Allah. Tetapi kalau Allah memerintahkan yang sunat, kemudian yang satu yang bukan Allah itu perintahnya wajib, ya kita wajib lebih dahulu. Ada suatu kisah adalah ada seorang ahli ibadah, seorang yang ahli ibadah selalu sholat terus. Kemudian dipanggil ibunya, dia tidak menjawab. Padahal konteksnya adalah dia memenuhi panggilan ibu ini wajib. Ya, buktinya akhirnya Allah justru malah memberikan musibah kepada orang tersebut. Jadi mungkin itu ada pertimbangan yang perlu dipertimbangkan, wajib sama wajib atau wajib sama sunnah. Jadi adalah nanti ditumburkan wajib sama wajib perintah Allah dengan orang tua mana yang harus kita dahulukan itu ketika statusnya sama ya. Ini anak laki-lakinya misalnya mampu insya Allah untuk berbuat adil Kiai, tapi tetap orang tuanya tidak setuju. Apakah anak itu mungkin boleh menasihati orang tuanya dengan cara yang baik-baik gitu? Tapi ini satu hal Kiai, ini bukan menyinggung soal diri kami ya untuk orang tua kami, tapi ini pembahasan umum saja. Takutnya salah paham nanti. Iya, kembali lagi adalah nanti kalau sudah memberi masukan, berarti itu sudah lain. Permasalahannya bukan sikap Pak ya. Ketika orang tua anak itu nanti memberi masukan, berarti problemnya bukan masalah taat dan tidaknya, tetapi masalah kajian. Ya boleh-boleh saja. Memberikan suatu wawasan dan lain sebagainya. Ya boleh-boleh saja, tetapi bagaimanapun juga tadi adalah seorang anak jangan sekali-kali mempunyai rasa suudzon terhadap orang tua. Sepedih apapun yang diinginkan orang tua terhadap anaknya, kita wajib yakin bahwa itu adalah orang tua ingin kebaikan anak. Sama dengan adalah kita kepada Allah juga demikian. Sepedih apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali mempunyai suudzon kepada Allah. Allah semuanya menginginkan baik kepada
Hanya kitanya saja yang perlu koreksi diri, perlu mengoreksi diri. Silakan pada Bapak, mungkin masih ada yang ingin tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuai dengan pengajian kita begini Pak Yai. Sekarang ini ada fenomena ini udah mulai bergeser. Kalau mungkin kita di tahun 80 ke bawah itu, guru itu murid segan terhadap gurunya. 80 tahun 80 ke bawah lah. Ataupun anak segan pada orang tuanya. Tapi kesini ya bergeser, itu sudah terbalik. Malah orang tua yang segan menegur anaknya dan guru segan untuk menegur muridnya. Ini kita nyata ini Pak Yai. Kita lihat kadang-kadang contoh kecil aja, kalau kita lewat Taman Rimba ini kalau maghrib itu beratus anak itu di situ mau maghrib itu, tapi tidak ada orang tua yang menegur anaknya untuk kembali atau apa kan. Apakah ini fenomena akhir zaman atau memang sudah zamannya itu Pak Yai? Kadang kita mencari sesuatu itu kita sering melontarkan kata ya kita cari ini kan untuk anak. Tapi sebaliknya setelah kita tua ini kejadian juga banyak kita lihat, malah orang tua menuntut anak menuntut anaknya, anak memukul orang tuanya. Ini sering terjadi sudah. Ada yang malah memperkarakan orang tuanya akibat rebutan harta antara anak dan orang tua. Apakah ini fenomena akhir zaman ataukah memang sudah zamannya Pak? Terima kasih. Terima kasih. Itu kalau bahasa hadis Nabi adalah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda dekatnya kiamat. Ya memang di dalam hadis Nabi ada bahasa demikian Pak ya. Adalah ketika adalah seorang anak sudah menjadi sayyid, ya, itu adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman ataupun jadi anak menjadi tuannya dari orang tua itu sendiri. Kalau bahasa pepatah orang Jawa itu adalah kebu nusu kutil. Ya sudah, memang itu sudah menjadi ya. Di dalam hadis Nabi ada keterangan yang demikian itu adalah di antara tanda-tanda sudah dekatnya kiamat atau sudah tanda-tanda akhir zaman adalah ketika seorang anak menjadi tuan dari orang tuanya itu sendiri. Ya sudah menjadi sunat tuahnya seperti itu. Cuma kita tidak boleh kemudian bahasanya nyerah dengan keadaan gitu Pak ya. Kita kan yang penting berusaha. Bahasa agama memerintahkan kita itu adalah kita berusaha maksimal. Hasilnya bagaimanapun itu adalah Allah. Ya, itu yang pertama Pak Kiai. Ini yang kedua ini itu tadi, karena kita ini kesini udah bergeser. Contohnya kalau kita dulu mukul anak tidak ada masalah, tapi kalau sekarang mukul anak dilihat tetangga bisa lapor ke ke pihak keamanan dalam hal ini Polri untuk bisa dituntut kekerasan dalam keluarga, kekerasan terhadap anak. Nah itu bisa dipidanakan orang tuanya walaupun anaknya tidak melapor. Nah ini mungkin disitulah timbulnya pemikiran anak untuk melakukan hal-hal yang tidak wajar. Contoh sekarang banyak kita temui kenakalan anak-anak, karena kalau di bawah umur anak-anak itu tidak bisa dihukum di bawah 18 tahun itu. Sekarang sering anak mencuri, anak melakukan kekerasan terhadap anak lainnya. Nah ini mungkin ya dalam hal ini ya memperkamakan jamaah harus demikian, kita harus membuat undang-undang itu, tapi dampaknya itu terhadap kehidupan anak itu sendiri. Kalau anak itu tidak bisa mencermatinya, jadi dia salah kaprah. Kadang anak-anak dibuat untuk jadi jadi tumbal bagi orang dewasa. Sudah kau lakukan aja, tidak apa-apa kok. Kau nggak bisa dihukum. Nah, itu sekarang banyak sekali terjadi itu. Pencurian yang dilakukan oleh anak, kekerasan yang dilakukan oleh anak.
Nah, dia sudah berpikir bahwa tidak apa-apa. Jadi memang situasinya demikian mungkin Pak Kiai ya. Makasih. Ya, terima kasih. Ada pernah Pak ya? Kami pernah dulu pernah ngikut kajian Kiai Maufur Usman. Kiai Maufur Usman ini adalah salah satu penasehat Gus Dur waktu beliau jadi presiden. Dan kami sempat menanyakan bahasa HAM, hukum HAM. Kalau hukum HAM pertama kali diciptakan semestinya adalah tidak bertentangan dengan syariat. Cuma sekarang ini sudah kebablasan bahasanya gitu Pak ya. Karena kembali lagi tadi adalah pemegangnya bukan orang yang ahli agama. Tetapi pertama kali HAM itu diciptakan sebenarnya tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Tetapi dalam pergerakan atau istilahnya kemajuannya akhirnya sekarang kan banyak bahasanya adalah sesuatu itu dipegang bukan ahlinya. Ketika sesuatu dipegang bukan ahlinya ya sudah pasti akan hancur. Sekarang diantaranya demikian, HAM sekarang banyak yang masuk di dalam HAM banyak bukan orang non-muslim, orang yang bukan Islam, sehingga akhirnya hukum-hukum Islam diabaikan. Suatu contoh tadi adalah ketika orang tua memukul anaknya, ini di dalam Islam ada aturan bakunya, semestinya sudah ada. Suatu contoh misalkan adalah ketika anak itu sudah umur 10 tahun, tetap saja tidak mau sholat, orang tua berkewajiban, bukan boleh loh Pak. Ini hukum Islamnya adalah berkewajiban untuk memukul anak, memaksa anak itu sholat. Nah ini yang kadang-kadang terabaikan dalam hukum HAM sekarang ini, tidak diperhatikan. Kembali lagi karena yang memegang bukan orang Islam. Jadi bahasanya memang seperti itu. Jadi problem yang terjadi mungkin diantaranya adalah seperti itu Pak. Tetapi sebenarnya sudah kalau pertama kali HAM itu diciptakan adalah sebenarnya tidak bertentangan dengan syariatnya. Cuma mungkin pendalamannya kadang-kadang akhirnya karena yang memegang itu bukan ahlinya, akhirnya yang seperti ini tidak terangkum biasanya Pak ya. Tapi ya tetap kita harus kembali lagi pada agama. Kemudian sisi lagi adalah kita sebagai umat Islam memandang hak, jangan sampai menumbur sesuatu kewajiban. Sekarang banyak adalah ketika sesuatu orang itu orang itu mendakwahkan suatu kewajiban per individu seorang, dianggapnya adalah bertentangan dengan hak. Satu contoh ini Pak ya, orang Islam itu sebenarnya berkewajiban untuk memerintahkan orang Islam lain yang tidak sholat untuk melakukan sholat. Kalau mampu memaksa, wajib memaksa, ini konteks agama. Tetapi kalau kita memaksa tetangga kita untuk sholat, bisa jadi kena HAM tadi. Padahal sebenarnya ini kewajiban. Dan hak sebenarnya tidak boleh tidak boleh untuk melindungi orang itu tidak melakukan kewajiban. Ini problem di akhir zaman juga, diantaranya HAM yang sudah kebablasan bahasanya Pak ya. Jadi ya, ketika sesuatu orang itu dipaksa untuk melakukan kewajiban, sebenarnya orang yang memaksa orang melakukan kewajiban ini tidak bertentangan dengan hak, justru menolong orang itu semestinya. Cuma sudut pandangnya orang sekarang sudah lain, dianggapnya melanggar hak orang lah. Sebenarnya kita umat Islam kan tidak ada hak untuk meninggalkan sholat ya Pak. Nah ini yang kadang-kadang tidak diperhatikan. Orang Islam itu tidak ada hak untuk meninggalkan sholat. Setiap orang itu sebenarnya tidak ada hak untuk melakukan maksiat. Ketika maksiat itu diberantas, ya sebenarnya tidak ada urusannya dengan HAM. Nah ini yang perlu kajian lagi Pak ya. Kaitannya masalah jadi pengertian HAM yang kadang-kadang sudah kebablasan. Mungkin satu pertanyaan lagi para Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai memusuhi setan itu Pak Kiai. Tadi apapun siapapun yang berbuat melakukan hal-hal yang mempengaruhi kita
yang tidak sesuai dengan syariat itu adalah perbuatan syaitan. Nah, dalam hal ini bagaimana caranya Pak Kiai memusuhi hal seperti itu? Kalau yang berbuat itu adalah setan, jelas setan. Memusuhi setannya seperti apa? Kalau manusia yang berbuat, bagaimana kita caranya yang dimaksud dengan memusuhi setan tersebut? Mohon penjelasan Pak Kiai. Karena mungkin barangkali bisa kita terjerumus, ya, karena kalau manusia yang berbuat seperti setan itu kita musuhi, ya bisa kita jadi bermusuhan dengan sesama manusia, atau kita bisa dianggap mungkin termasuk teroris dan sebagainya. Mohon penjelasan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi memusuhi itu tidak identik sebenarnya Pak ya. Tidak kemudian identik dengan apa berbenturan fisik. Jadi bahasa permusuhan jangan kemudian diidentikan dengan benturan adu fisik dan lain sebagainya. Tetapi adalah tentunya permusuhan itu adalah kita bahasanya apa? Menghadang sesuatu yang harus kita musuhi itu. Satu contoh bahasanya gini, ketika kita dimusuhi oleh orang non muslim kaitannya dengan masalah ekonomi supaya kita tersesatkan dari agama Islam, ya kita harus membentengi diri bagaimana kita tidak ikut pola-pola mereka dalam kesesatan dalam masalah ekonomi. Ini berarti kita memusuhi mereka. Ataupun bisa jadi adalah bahasanya adalah mempertahankan diri bahasanya. Ada ini untuk perimbangan suatu perluasan bahasa. Ada Nabi kita Muhammad SAW itu pernah menjawab memberi sabda, tolonglah saudaramu yang terdolimi dan yang didolimi, gitu Pak ya. Ada sebuah hadis demikian. Tolonglah saudaramu orang-orang yang mendolimi dan yang didolimi. Kemudian para sahabat akhirnya bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kalau kami menolong orang yang didolimi, maklum kita harus menolong orang yang mendolimi, yang didolimi. Kemudian bagaimana kita kok harus menolong orang yang mendolimi? Kemudian Nabi memberikan suatu wawasan, menolong orang yang mendolimi itu adalah hentikan kedoliman orang tersebut. Nah, mungkin inilah sebagai wawasan perluasan bahasa tadi dengan memusuhi tadi. Memusuhi tidak harus kemudian identik kita benturan secara fisik. Yaitu adalah kita menghentikan ataupun mengcounter semua penyesatan-penyesatan yang akan diarahkan kepada kita. Itu yang sama saja kita adalah telah memusuhi mereka. Sama dengan bahasa ketika Nabi Muhammad SAW habis dari perang Badar, maka kemudian para sahabat bertanya, masihkah ada perang yang lebih besar dari perang Badar ini ya Rasul? Jawab Nabi ada. Kita memusuhi nafsu kita. Nah, maksud memusuhi nafsu kita adalah keinginan nafsu jangan dituruti. Itulah bahasa memusuhi itu adalah sangat luas sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alimna fi ta'wil wa faqihna fid din. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al talamidana waj'al dhurriyatana min ahli ilmi wa min ahli al-khair wa min ahli al-Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhari wa tuyan. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal
والاستقامة والتوفيق صراط علي إخلاص وتسليم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم ارزقنا التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم